Bapak dan Ibu yang memuliakan, pertemuan ini kita menyambung bahasan tentang bagian-bagian iman kita dengan hari akhir, bahwasanya di situ ada alam kubur dengan nikmat atau siksanya. Sisi dari azab kubur sudah kita bahas di pertemuan terdahulu, maka pertemuan ini kita membahas sisi berlawanannya soal nikmat kubur. Pertama, soal nikmat kubur dimulai dari pengokohan bahwasanya kita akan diinterogasi, akan ditanya oleh malaikat di alam kubur, dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu menuntut jawaban. Untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut, kita secara dasar memakai bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, insyaallah sanggup. Karena beliau bertanya kepada Nabi, apakah Allah mengembalikan kepadaku akal fikiranku untuk bisa menjawab? Kata Nabi, iya. Maka kalau saya berakal, saya mencukupkan diri untuk menjawab mereka dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Artinya Umar menjadikan pribadi Nabi untuk jawaban pertanyaan malaikat. Bahasa beliau menjadikan backingannya adalah Nabi SAW, bahwasanya beliau adalah pengikut Muhammad SAW, maka cukup itu sebagai jawaban bagi malaikat di alam kubur. Ayat yang tadi kita baca dalam surah Ibrahim ayat 27 secara terjemahan, Allah mengokohkan orang-orang yang sudah beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Dalam rincian hadis menukil dari kitab Tazkirah yang dihimpun oleh Imam Qurtubi ini, bahwasanya pengokohan ini dengan kalimat yang kokoh ialah dua kalimat syahadat. Jadi jawaban kita untuk pertanyaan-pertanyaan malaikat itu yang paling mendasar adalah jawaban asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang memiliki dua kalimat syahadat ini ketika ditanya oleh malaikat, maka dia sudah dikokohkan. Dan pengokohan ini Bapak dan Ibu adalah jalan untuk nikmat kubur. Kemudian kita lanjut kepada sisi-sisi dari nikmat kubur itu sendiri. Yang pertama adalah tanah yang digali untuk kita. Dalam kajian fikih normalnya hanyalah sedalam berdirinya orang yang tingginya pertengahan, kemudian ditambah dengan jangkauan tangan dia ke atas begini. Itulah dalam kubur umumnya. Kemudian lapangnya hanya 1 zira' ditambah 1 jengkal. Hanya segini normalnya lebar kubur. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya nikmat kubur itu terjadi ketika tanah kuburan ini ditimbul, maka dia menjadi alam gaib, bisa dilapangkan, bisa disempitkan. Untuk kubur mukmin, Nabi dalam salah satu hadis mengabarkan, innal mu'min yufsah lahu fi qabrihi 70 dira'an fi 70 dira'an. Sesungguhnya seorang mukmin dilapangkan tempat tinggal dia di alam kubur di panjang kali lebar 70 hasta dikali 70 hasta. Mazhab Imam Syafi'i menukil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji menakarkan 1 hasta ini dalam rentang lebih kurang setengah meter. Berarti dikalikan 70 itu sampai ke angka 35 meter kali 35 meter. Inilah lapangnya alam kubur bagi seorang mukmin. Maka kalau boleh kita pilih bahasa, kita ketika berkelapangan ruang rumah kita, jarang sekali orang yang mungkin membuat kamarnya 6 kali 6. Maka kamar tidur bagi seorang mukmin justru lebih lapang di alam kubur dibanding kamar tidur dia di dunia. Dan ini adalah sebuah makna dari nikmat. Makna ini juga ditambah lagi dengan konsep cahaya. Bahkan kita mengambil itu dari doa Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat kita dapati Nabi SAW ketika menutupkan mata mayit berdoa dengan penggalan doa ini, Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kita ulang, Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, lapangkan bagi orang ini di alam kuburnya dan beri cahaya atau cahayakan dia di alam kubur. Maka nikmat kedua di alam kubur adalah kubur yang terang.
Karena memang secara duniawi ini juga nikmat kita. Awak nalah biasa balistrik gitu, dapat mati lampu sehari semalam gitu, itu susahnya bukan main. Kemungkinan tindak pidana sangat besar dengan kegelapan. Maka kita butuh cahaya untuk normalnya hidup kita di dunia. Bahasan ini juga berlaku untuk alam kubur, bahwasanya kenikmatan alam kubur salah satunya adalah ketika kubur kita diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, kubur yang terang. Maka nikmat kedua di alam kubur sudah dilapangkan adalah diberinya cahaya. Kemudian nikmat ketiga yang dirasakan di alam kubur adalah nikmat memandang. Bahwasanya dalam hadis Nabi SAW kita dapati, orang yang mendapatkan nikmat kubur diperlihatkan, dan itu nikmat mata, diperlihatkan oleh Allah model tempat duduk dia nanti di surga. Dia belum duduk di sana, tapi baru diperlihatkan, dan kenikmatan melihat itu sudah cukup untuk menjadikan kebahagiaan hidup. Ini pula yang kalau kita kaji mundur sedikit jamaah, bahwasanya proses mencabut ruh dari jasad adalah proses yang menyakitkan. Gambarannya kalau kita ambil untuk tanaman gitu, bagaimana akarnya putus dari tanah, itulah sakit yang dirasakan oleh tanaman. Bagaimana kokohnya urat ruh di tubuh kita dicabut oleh malaikat, itu adalah proses menyakitkan. Sehingga dalam hadis kita dapati gambaran menyakitkannya seperti kambing di kubak kulitnya hidup-hidup itu. Kita bisa bayangkan, jangan lagi kubak kulit hidup-hidup itu. Kambing hidup itu saja karena bensin, tingkahnya bahasa masyarakat namuhnya manji awak dek saking sakitnya dek inyo itu. Apalagi di kuliti hidup-hidup. Itu sakit merasakan ruh dicabut oleh malaikat maut. Nah, sakit ini oleh mukmin hanya tidak sampai nyo menggeletong mode ayam badabih dah. Hanya dengan berkeringat di jidat. Innal mu'min yamutu bi'irqil jabin, kata Nabi SAW. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita dapati sebagian ulama mengait itu dengan tafsir seperti yang terjadi di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para wanita bangsawan itu karena melihat gagahnya Nabi Yusuf, saking enaknya memandang gagah beliau, tidak sadar dan tidak lagi merasakan sakit ketika tangannya berdarah oleh pisau. Maka bahasa ini dipakai juga untuk kondisi ruh dicabut. Orang ketika diperlihatkan tempat duduk dia di surga, maka kenikmatan memandang ke sana menjadikan dia tidak lagi merasakan sakit ketika ruhnya dicabut keluar dari jasad. Itu saja di alam kematian, dicabutnya ruh menjadikan orang tidak merasakan rasa sakit, maka nikmat memandang tempat duduk kita di sorga yang kita bersobar di alam kubur menunggu untuk ke sana adalah kenikmatan lain yang luar biasa. Maka jamaah semua, kita butuh membawa dua kalimat syahadat ini waktu sakaratul maut. Di sini kita menukil bahasa Imam Sun'ani dalam Subul Salam, bahwasanya hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia adalah kalimah tauhid la ilaha illallah, pasti masuk surga. Di sini dipahami oleh beliau atau beliau menukil dari ulama hadis bahwasanya Nabi SAW mengajarkan hal yang ringkas. Berhasil orang membaca la ilaha illallah waktu mati, itu cukup untuk dia masuk surga. Tetapi makna sebenarnya adalah kalimah la ilaha illallah baru benar untuk umat akhir zaman dengan Muhammadur Rasulullah. Maka ulama membolehkan kok lay tago orang ko waktu menghadapi sakaratul maut nyolafaskan dua-duanya, maka lebih baik dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu dibolehkan. Maka ini bukan bid'ah barang baru yang haram. Jadi kok ada lebih kono ngatakan kecik Nabi la ilaha illallah sajonya berarti membaca Muhammadur Rasulullah waktu mati bid'ah, haram, masuk neraka. Jadi itu perkataan yang mustahil. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW banyak sekali mengajarkan hal-hal yang ringkas sebagai pengajaran. La ilaha illallah yang terlafaz menunjukkan dua kalimat yang berkait di dalam dada. Kenapa? La ilaha illallah saja tidak diterima kalau mengkufuri bagi umat akhir zaman ini terhadap Muhammad adalah Rasul Allah. Karena jalan kita menerima la ilaha illallah hanya lewat
beliau saja. Maka di sini kita kokohkan. Jadi yang dituju sebenarnya adalah dua kalimat ini, sehingga di alam kubur memang menjawab pertanyaan malaikat itu dengan dua kalimat thayyibah ini. Demikian kami anggap cukup dengan waktu terbatas ini, jamaah semua. Semoga ini menjadi bagian bagi kita untuk berharap kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan nikmat kubur, kenikmatan yang lebih nikmat sebenarnya dibanding nikmatnya alam duniawi ini sendiri. Dunia ini saja bagi kita sudah nikmat, bisa enak makan, bisa enak tidur, bisa enak berjalan-jalan, bisa nikmat beribadah. Maka alam kubur adalah bagian pertama dari menerima balasan amal kita. Demikian, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.